Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuannya sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan manusia yang kalau dia meninggal maka semua menjadi hancur dimakan oleh tanah kecuali yang disebut dengan ajbuz zanab atau tulang ekornya tidak akan hancur. Dalam pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas orang-orang yang tanah tidak akan memakan jasadnya, yaitu jasad para nabi dan rasul, jasad orang yang mati syahid, dan jasad seorang muadzin yang muhtasib, orang yang adzan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita, pembahasan yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu finqiradi hadzal khalqi wa dzikrin nafkhi was-sa'iki wa kam bainan nafkhataini wa dzikril hasyri wan nashri wan nar. Babun artinya pembahasan, fi artinya tentang. Inqiradi dibaca kasrah karena ada fi harfu jar. Inqiradi artinya adalah punah, hancur, binasa, hilang, berakhir. Itu kata inqirad dari inqarada yanqaridu inqirad. Inqiradi hadal khalqi, hada artinya ini, al khalqi maksudnya adalah ciptaan atau makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan dari kitab ini pada hari ini adalah tentang membahas tentang punahnya makhluk yang ada di muka bumi ini, wa dzikri. Kenapa dibaca dzikri? Karena dia ma'tuf dari fi. Jadi enggak boleh dibaca dzikru, dzikri. Kata dzikri dari kata zakara yazkuru zikran, itu artinya menyebut, mengingat, tetapi di sini maksudnya bukan penyebutan atau pengingatan. Makna lain dari kata zikrun artinya pembahasan, sama dengan babun. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kaya. Maka kata zikri di sini adalah pembahasan. An-nafkhi itu artinya tiupan sangkakala, an-nafakh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan. Kata an-nafakh itu artinya tiupan sangkakala. Nanti kita akan bahas. Was-sa'iki itu dari kata pingsan. Hancur, terkejut. Terkejut karena mendengar suara. Apa yang terjadi? Pingsan. So'iqa, jatuh, tersungkur, terkejut, pingsan. Ya, trompet. Wakam itu artinya berapa? Tapi yang dimaksud di sini adalah durasi waktu. Wakam baina antara an-nafkhataini, antara dua tiupan. Maka nanti ada tiupan sangkakala 1, tiupan sangkakala 2. Apa yang terjadi pada tiupan pertama dan apa yang terjadi pada tiupan kedua. Berapa tuh masanya?
Berapa lama? Apakah 1 minggu, 1 bulan, 40 hari, atau 40 tahun? Nanti akan kita bahas. Wa dzikril hasyri, dan pembahasan tentang dikumpulkannya orang-orang di padang mahsyar. Maka disebut dengan al-hasyri. Hari kiamat disebut dengan yaumul hasyr. Hari di mana orang dikumpulkan di padang mahsyar. Wan nasri, dibangkitkan. Wan nari, dan pembahasan tentang api neraka. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dia mulai dengan riwayat. Jadi kelebihan kitab ini adalah informasinya dari riwayat, tidak ada dari logika. Nah, nanti kita yang melogiskan. Rawa, meriwayatkan. Kalau rawa yarwi, meriwayatkan. Tapi kalau rawiya yarwa, itu artinya menuangkan air. Itu bahasa Arab. Rawa muslimun, siapa yang meriwayatkan? Muslim. Muslim ini bukan orang Islam, tapi nama orang. Yaitu seorang ulama hadis yang lahir di Nisapur. Nisapur itu di wilayah Khurasan. Khurasan ini ada di wilayah Persia. Beliau, Imam Muslim ini, menyeleksi 300.000 hadis. Anda bayangkan 300.000 hadis diseleksi mana yang sahih. Yang sahih itu nanti dimasukkan di dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim dari 3.000 hadis yang dia kumpulkan selama perjalanan ilmiahnya, terkumpul 4.000 hadis yang sahih dimasukkan dalam kitab Sahih Muslim. Maka kitab Sahih Muslim adalah kitab hadis yang bisa dijadikan pedoman. Hadisnya sahih. Imam Muslim ini nanti dia belajarnya dengan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari, kitab hadis yang merupakan kumpulannya lebih tinggi dibandingkan Imam Muslim. Karena syarat yang digunakan untuk memverifikasi, maksudnya menyaring hadis-hadis itu lebih ketat ketimbang Imam Muslim. Jadi kalau ditanya hadis yang sampai kepada kita itu sudah disaring, Pak. Kita tinggal minum aja saringannya itu, nggak perlu kita buat sendiri jusnya, udah disaring oleh ulama-ulama kita. Maka mereka ini pahalanya terus-menerus mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kitabnya dibaca oleh banyak umat Islam di dunia. Rawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari siapa? An Abdullah ibn Umar. Meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar putranya Umar bin Khattab. Di antara semua sahabat Nabi yang masuk di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, salah satunya Abdullah ibn Umar. Berapa hadis yang diriwayatkan? 2.630 hadis. Abdullah ibn Umar. Kita satu aja kita nggak hafal, Pak. Di sini ada nggak hafal satu hadis? Satu aja. Kalau hafal ditambah lagi, hafal nggak dengan sanadnya? Nggak ada. Kalau ada, saya kasih uang 50.000. Kalau 2 hadis 100.000. Kalau 3 150. Tapi lengkap dengan sanadnya tuh. An ini, an ini, an ini, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa. Abdullah ibnu Umar, beliau meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Dan hadis ini kemudian diriwayatkan, dimasukkan di dalam kitab Sahih Muslim oleh Imam Muslim setelah disaring. Kalau lulus saringannya masuk, kalau enggak lulus lempar. Itu para ulama hadis kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
Apa sabdanya? Yakhruju, keluar. Kharaja yakhruju, khuruj. Maka kata khuruj dipakai oleh jamaah tabligh. Khuruj maksudnya keluar. Siapa yang keluar? Ad-Dajjalu. Jadi fa'il marfu'un bid-dhammah. Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah makhluk yang diciptakan Allah. Tapi tujuannya fitnatun kubra, fitnah. Apa itu fitnah? Jadi bencana besar, ujian buat umat Islam nanti. Makanya salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca itu Pak, habis tasyahud akhir. Apa doanya itu? Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ad-Dajjal disebut dengan Al-Masih. Salah satu kehebatan Dajjal adalah Dajjal ini memiliki satu kelebihan yang enggak dimiliki oleh orang lain. Kalau Dajjal bilang tumbuhan tumbuh dia. Kalau Dajjal bilang keluar air dari tanah, keluar air. Dajjal ini tandanya adalah dia bermata satu nih, matanya sebelah. Di sini tertulis nih, kafirun, kufur. Yang hanya bisa melihat adalah orang beriman. Maka apa yang dibawa oleh Dajjal itu adalah fitnah. Kalau Dajjal bilang neraka, itulah surga. Kalau Dajjal bilang ini surga, itulah neraka. Jadi kebalikannya. Maka nanti kalau kita ketemu Dajjal, boy, hati-hati boy ketemu Dajjal nih boy nanti. Yang lawan nanti. Khawatir jadi pengikutnya dia. Hati-hati boy. Maka kita punya konsep yang diajarkan Rasulullah. Nih, hati-hati nih tandanya seperti ini. Pertanyaannya, Dajjal sudah ada enggak? Sudah, Pak. Dajjal itu sudah ada. Tapi sekarang tidak diizinkan keluar. Terkurung di satu tempat. La ya'lamu makanahu illallah. Yang hanya tahu tempatnya itu hanya Allah. Tapi dulu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat dari yang bernama Tamim. Dia melakukan perjalanan bersama para pelaut lain, terdampar di satu pulau. Di pulau itu ada seorang laki-laki terbelenggu, terikat dengan rantai. Dan di situ juga ada penjaganya, satu binatang yang aneh. Nah, ketika Tamim ketemu dengan orang ini bertanya tentang Rasulullah. Tapi orang ini memperkenalkan dirinya sebagai Dajjal. Setelah Tamim pula menghadap Rasulullah, dia cerita tentang persoalan ini. Rasul membenarkan. Artinya apa? Pada zaman Rasulullah, Dajjal sudah ada. Berarti zaman sebelum Rasulullah, Dajjal sudah ada. Keturunan dari Nabi Adam. Tapi memang diciptakan sebagai fitnah. Nanti akan keluar di akhir zaman. Yakhrujud Dajjal. Dajjal akan keluar fi ummati, di dalam umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayamkusu, lalu yamkusu, tinggal menetap. Makasa yamkusu, artinya tinggal menetap. Berapa lama? Arba'in, 40. Lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan la adri arba'ina yauman, cuma saya enggak tahu, la adri, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah arba'ina yauman, 40 hari, au arba'ina syahran, 40 bulan, au arba'ina aman, atau 40 tahun, cuma dibilang arba'in. Kenapa disebut dengan arba'in? Karena kata 40 itu kata yang sakti, Pak. 40. Coba kalau kita lihat di Al-Quran, Bani Israel terluntang-lantung di padang teh. Berapa lama? Arba'ina sana. 40 tahun. Nabi Musa pada saat ketika ingin terima wahyu dari Allah, Taurat yang isinya 10 Commandment, 10 perintah Tuhan.
Berapa lama dia puasa? Arba'in. Para tarekat sufi supaya mencapai kesempurnaan dalam suluknya itu biasanya dilengkapi dengan puasa. Berapa hari puasa? 40. Maka kata 40 itu kata yang menunjukkan satu kekhususan. Orang kalau sering ibadah rutin 40 hari, maka dia akan sulit untuk meninggalkan ibadah itu. Karena jadi kebiasaan. Maka dimulai 40. Konsisten enggak? Istiqomah enggak 40? Kalau dia istiqomah, maka dia akan terus. Tapi kalau 40 hari dia bolong-bolong, dia enggak akan istiqomah. Istiqomah enggak boleh terputus. Puasa Senin Kemis. Harus Senin Kemis puasa, enggak boleh terputus-putus. Kecuali sakit. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, dia tidak puasa, maka istiqomahnya gugur. Tidak istiqomah, harus jaddidu istiqomatahu, harus diperbaiki lagi istiqomahnya. Maka istiqomah berat. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Makanya orang ngaji itu yang sulit istiqomahnya, Pak. Guru sama, istiqomahnya sulit. Guru aja harus istiqomah, apalagi murid. Yang biasanya kurang istiqomah siapa? Murid. Kalau guru sih ngajar terus. Hah? Biasanya begitu. Kalau guru mau berapa orang tetap aja hadir. Yang namanya guru, coba di kelas, muridnya nggak ada. Datang nggak? Datang aja. Mau nggak mau harus datang. Kalau saya nggak datang, nanti saya ditelepon Haji Ise. Repot. Nah, kalau ditanya kapan dia keluar, maka tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya disebutkan Rasulullah. Nanti kalau banyak fitnah, kekacauan di muka bumi. Sekarang muncul tanda-tandanya. Kedua, orang yang belajar ilmu agama berkurang. Nggak suka lagi belajar ilmu agama. Beda dengan orang tua kita dulu, Pak. Ngajinya itu luar biasa. Yang ketiga, perang di mana-mana. Sekarang sudah dimulai nih. Iran dengan Amerika, Israel. Nanti kalau semua terlibat di wilayah Timur Tengah sampai wilayah Syam, itulah tandanya. Sekarang sudah mulai. Nanti setelah muncul tuh peperangan di mana-mana, akan muncul Imam Mahdi. Pertama Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal. Tapi Dajjal itu enggak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali Nabi Isa. Akan diutus Nabi Isa di wilayah Damaskus, Syria. Nanti dia berpegang kepada sayapnya malaikat, nanti turun di Damaskus di satu menara. Ketika turun lalu masuk ke dalam masjid, di situ sedang terjadi sholat subuh, yang menjadi Imam Mahdi dipersilakan. Nabi Isa mengatakan, saya umat Nabi Muhammad, saya ikut jadi imam. Setelah selesai sholat, Nabi Isa keluar, dia kejar tuh Dajjal, dibunuh Dajjal. Nanti akan masuk masa kepemimpinan Nabi Isa, disitulah terjadi kedamaian yang sangat luar biasa. Nanti dijelaskan sini. Fayab'asullahu ta'ala. Dajjal itu tinggal selama arba'in. Cuma nggak disebutkan berapa satuan waktunya, nggak disebutin. Fayab'asullahu ta'ala, lalu Allah yab'asu, mengutus. Siapa yang diutus? Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Ka'annahu, seolah-olah wajahnya itu, kata Nabi, seperti Urwata ibn Mas'ud. Wajahnya atau Urwatu ibnu Mas'ud, wajahnya itu seperti sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Mas'ud. Jadi kata Nabi, nanti wajahnya Nabi Isa itu kalau di antara kita, kata Nabi, seperti Urwah bin Mas'ud tuh mukanya. Untuk apa? Memudahkan para sahabat mengetahui seperti apa wajahnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapa Urwah? Pertama sahabat Nabi itu Urwah. Kedua, Urwah ini adalah pemimpin besar dari Bani Thaqif di Madinah. Yang ketiga, Urwah ini adalah seorang sahabat Nabi yang mati di dalam peperangan, syahid ketika berdakwah kepada kaumnya. Jadi tampangnya itu seperti Urwah bin Mas'ud Nabi Isa.
Fayatlubuhu, lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam yatlubuhu, dia cari itu. Yatlubu, mencari, mengejar. Siapa yang dicari? Dajjal. Setelah ketemu, fayuhlikuhu, lalu kemudian dibinasakan atau dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa harus Nabi Isa? Karena Allah takdirkan yang bisa membunuh cuma satu orang. Yang lain nggak bisa. Maka Nabi Isa lah yang mampu membunuh Dajjal. Nah, dari sini kita bisa simpulkan salah satu peristiwa yang disampaikan Rasulullah di akhir zaman itu adalah kemunculan Dajjal selama 40. Satuan waktunya tidak diketahui, yang membunuh nanti adalah siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kata 40 tadi, sekali lagi disebutkan itu bukan kiasan ya, tapi maknanya hakiki. 40. Cuma nggak disebutin apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tapi kita percaya 40. Karena angkanya angka hakiki, bukan angka majasi. Kalau majasi maksudnya adalah masa yang panjang dan matang serta sempurna, itu 40. Tapi di sini bukan dalam pengertian itu, tapi pengertiannya memang 40. Makna hakiki, bukan makna majazi. Summa, kemudian setelah Dajjal dibunuh, yamkusun nasu, manusia akan hidup sab'a sinina, selama 7 tahun. Tuh, 7 tahun. Ini informasi dari Rasulullah. Jadi Rasul sudah sampaikan peristiwa gaib yang akan terjadi dan pasti terjadi. Sab'a sinina, 7 tahun. Laisa bainas naini adawatun. Kata Nabi, di antara masa itu tidak ada adawatun, permusuhan, baina, antara isnaini, 2 orang. Enggak ada lagi yang musuhan, enggak ada lagi dendam, enggak ada lagi pertarungan, apalagi peperangan. Damai. Saking damainya kepemimpinan dipimpin oleh Nabi Isa selama 7 tahun. 7 tahun, Pak. Enggak sampai 2 periode. Ya. Ini 2 periode aja udah bikin susah bangsa kita kan. Kita nggak perlu sebut namanya lah, intinya udah tahu semua kan. Ini 7 tahun damai. Digambarkan pada masa itu, seandainya engkau memberikan tanganmu ke seekor singa dan macan nggak mau makan. Saking sudah kenyang dan makmurnya. Kenapa singa dan macan mau makan kita? Karena lapar, Pak. Coba kalau dia tidak lapar, dimakan enggak? Enggak. Saking makmurnya, sampai macan dan singa, binatang buas, enggak mau makan kita. Saking makmurnya pemerintahan dipimpin oleh Nabi Isa. Itu cerita dari Rasulullah. Summa, kemudian setelah 7 tahun kepemimpinan Nabi Isa, yursilullahu, Allah mengirimkan, arsala, yursilu, irsal, mengirimkan apa? Rihan. Rihan itu artinya apa? Angin. Dalam bahasa Arab kata ri itu meskipun tidak ada tak marbutahnya itu muannats. Sama dengan at-tayr, at-tayr itu burung, tapi bentuknya dalam bahasa Arab muannats. Maka kalau ada kata ri, sifatnya harus muannas. Di sini rihan baridatan. Ya, betul kan? Muannas. Angin yang baridah. Apa artinya baridah? Dingin. Anginnya dingin. Dari mana? Min kibali Syam. Dari arah Syam. Kata Syam itu, Pak, pada zaman lalu bukan cuma Syria. Syam itu masuk Palestina, Syria, Yordania, itu Syam. Maka yang dimaksud nanti terjadi satu peristiwa di Syam itu, di daerah-daerah itu, Syam. Cuma orang mengenal yang disebut dengan Syam itu adalah Syria. Tapi Syria juga hancur. Perang mulus.
Fala yabqa, maka la yabqa, tidak tersisa ala wajhil ardi, di permukaan bumi, ahadun, seorang pun, fi qalbihi, yang di dalam hatinya, misqalu dzarratin min khairin au imanin, ada sebutir sawi dari kebaikan atau iman. Maksudnya tidak ada seorang pun yang dalam hatinya ada iman dan kebaikan meskipun sebesar biji sawi, kata Nabi, illa qabadathu, kecuali angin itu akan mencabut nyawanya. Kita kalau hidup sampai saat itu, Pak, termasuk yang dicabut nyawanya oleh angin dingin. Jadi semua orang beriman itu akan dikejar oleh angin dingin. Tujuannya apa? Untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, hatta inna ahadakum, sampai salah seorang dari kalian, lau, seandainya dakhala, masuk, fi kabadi jabalin, masuk ke dalam mulut gua. Kabid itu artinya kan hati di sini, tapi yang dimaksud adalah ke gua yang ada dalam gunung. Maksudnya masuk ke dalam gua yang ada dalam gunung. La dakhalat alaihi, maka angin itu akan masuk kepadanya, hatta takbidahu, sampai angin dingin itu mencabut nyawanya. Berarti orang beriman habis enggak? Habis. Meskipun imannya tuh kecil, kebaikannya sedikit. Kata Nabi, misqalu dzarrah, seperti beratnya biji sawi. Bapak pernah lihat biji sawi enggak? Biji sawi itu kecil. Saking kecilnya kita anggap itu enggak ada beratnya. Iman seberat itu, kata Nabi, tetap orang yang beriman meskipun seberat biji sawi nanti akan terkena yang disebut dengan rih badidah, angin dingin. Sehingga tidak ada lagi tersisa dari orang beriman. Lalu yang tersisa siapa? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah, wa yabqa, yang tinggal adalah syirarun nasi, orang-orang yang jahat. Jadi yang enggak kena angin dingin ini dan enggak dicabut nyawanya adalah orang-orang jahat. Ada yang bilang, mau jadi orang jahat aja lah supaya gua nggak mati. Salah, Pak. Justru Allah nyelamatin tuh. Fi khiffatit tayri wa ahlami siba. Ini kalimat tinggi, Pak. Memang kitab Mukhtasar Al-Qurtubi ini kitab paling sulit, Pak, dibaca. Bahasanya tinggi-tinggi. Di sini jelaskan fi khiffatit tayri, kata khiffa itu artinya lincah. At-tayri burung. Maksudnya fi khiffatit tayri, dalam kelincahan burung. Manusia yang jahat itu lincahnya seperti burung. Wa ahlami siba, ahlam itu artinya ambisi. Ahlam itu mimpi. Ahlam. Maka dalam Al-Quran disebutkan ada ahlam, mimpi. Tapi yang dimaksud di sini bukan mimpi, tapi adalah ambisi. Ahlami siba, ambisinya seperti binatang buas siba. Ini istilah yang dalam bahasa Arab maksudnya adalah orang yang disebut jahat, yang sifatnya seperti burung dalam kelincahan. Maksudnya dia itu kalau soal keburukan dan maksiat cepat dia. Kalau diajak untuk mencuri, cepat responnya. Diajak untuk korupsi, oh cepat. Ini namanya khiffatit tayr. Lincah dia. Dan ambisinya seperti binatang buas. Maksudnya apa? Zalimnya luar biasa. Musuhnya terhadap orang luar biasa. Tamaknya, kejamnya luar biasa. Sekarang udah kelihatan, Pak. Anda lihat bagaimana enggak tamak itu. Gajinya udah banyak. Gajinya sampai 40 juta, tunjangannya sekian. Hakim ya. Kalau hakim ini enggak ada duitnya. Tapi hakim ini. Kalau hakim ini hidupnya tergantung kontrakan. Kalau kontrakannya habis juga tuh gue.
Nah, yang seperti itu udah kelihatan tuh. Kedua, nggak peka sama orang. Udah tahu orang menderita, bukan dibantu, diketawain. Itu namanya ahlamus sibah. Itu ambisinya seperti binatang buas. Bapak lihat binatang buasnya. Kira-kira milih-milih nggak kalau makan? Oh, enggak. Meskipun itu yang dimakan, misalnya rusa yang sudah kurus masih kecil, lagi menyusui sama ibunya, kira-kira dikasihan nggak? Nggak kasihan Pak, dia makan juga tuh anak. Itu buas tuh. Makanya disebut dengan siba. Siba itu artinya orang yang sifat rakusnya, permusuhan dan zalimnya itu tinggi. Dan sekarang mulai terlihat. Jadi yang tinggal kata Nabi yang begitu nanti tuh. Orang-orang beriman dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini jelaskan la ya'rifuna ma'rufan. Mereka tidak kenal yang namanya kebaikan. Wala yunkiruna munkaran. Kalau ada kemungkaran mereka tidak mengingkarinya, tidak membantahnya, membiarkannya aja. Makanya demonstrasi saya pikir penting. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita yang nggak ikut demonstrasi, kita harus punya posisi. Apa itu? Posisinya bil qalbi. Apa bil qalbi? Nggak suka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang model seperti itu tuh. Misalnya apa? Korupsi kita nggak suka. Kezaliman kita nggak suka. Itu harus ada sikap Pak. Karena kalau kita diam aja nggak punya sikap, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan tiga ini. Pertama, kalau punya kekuasaan, lawan dengan kekuasaan. Kita nggak punya. Ada nggak kekuasaan? Nggak ada gitu. Berarti lawan dengan apa? Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan apa? Lisan. Ngomong. Bagi saya ngomong di sini bagian dari tanggung jawab para dosen, para guru, para ustadz ngomong untuk mengatakan tidak setuju. Termasuk majelis ulama, organisasi NU Muhammadiyah harus ngomong. Bilisan atau tulisan, melalui tulisan-tulisan, kalau enggak di media sosial, paling konsekuensinya ditangkap-tangkapin nanti itu. Kan biasanya begitu tuh. Kalau enggak bisa yang pertama, yang kedua, dengan apa? Hati. Wa huwa ad'aful iman. Hati itu adalah iman yang terlemah. Kenapa harus punya posisi? Pernah dengar cerita tentang burung pipit nggak? Iya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Mau dibakar. Lalu kemudian burung pipit yang kecil, paruhnya kecil, cari air untuk memadamkan api. Lalu kata binatang lain, ente ngapain? Percuma ente, apa? Api nggak bisa mati dengan seses. Apa kata dia? Yang penting saya punya sikap bahwa saya mendukung Nabi Ibrahim. Soal mati atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah seperti burung pipit, meskipun nggak punya kekuasaan, kemampuan, tapi punya sikap. Yang terlemah adalah dengan hati. Wa huwa ad'aful iman. Karena hati itulah iman yang paling lemah. Nah, ketika yang berkuasa yang muncul saat itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang beriman sudah tidak ada, fayatamassalu lahumus syaitanu, yatamassalu itu artinya menjelma. Muncul di hadapan mereka lahum, siapa? Asyaiton, setan. Fayaqulu, lalu setan berkata, ala tastajibun, apakah kalian mau menerima, merespon apa yang saya sampaikan? Fayaquluna fama ta'muruna. Mereka orang-orang jahat itu berkata, kamu mau perintahkan apa kepada kami? Faya'muruhum bi ibadatil ausan. Lalu setan memerintahkan mereka orang-orang jahat itu bi ibadatil ausan, untuk menyembah ausan. Ausan itu berhala. Wahum fi dzalika, mereka dalam keadaan itu, nah ini cakep bahasa Arabnya, darun rizquhum hasanun aishuhum. Cakep kalimatnya. Apa itu darun? Darun itu dalam bahasa Arab artinya melimpah. Dari kata darra. Jadi darun, melimpah. Apa yang melimpah? Rizquhum, rizki mereka.
orang-orang jahat itu rizkinya banyak Pak, melimpah. Karena ngikutin setan. Makanya orang-orang yang ngikutin setan kaya Pak. Apa mau kaya nggak? Mau kaya nggak? Ngikutin setan. Kalau nggak ngikut setan, kaya setan gitu. Kaya setan. Kaya setan. Darun rizquhum, kata Nabi itu, darun rizquhum, rizki mereka mengalir lancar banget, kayak keran itu dibuka keluar airnya. Kenapa? Orang jahat itu ngikutin setan. Ibadatul ausan, menyembah berhala. Berhala ini bukan cuma patung, tapi zaman modern bukan lagi patung yang disembah, apa? Jabatan, apalagi harta itu disembah. Maksudnya jadi budak harta, budak jabatan, budak kekuasaan. Maka kalau udah bicara kekuasaan, rakusnya minta ampun. Menghalalkan segala cara. Enggak punya ijazah, palsukan ijazah. Ya kan begitu kan? Pokoknya menghalalkan segala cara. Dia pertahankan itu. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Dan bukan cuma satu, banyak. Coba kalau dicek anggota-anggota DPR ya. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena al-hirs, sifat tamak, salah satu tanda orang tamak itu adalah tidak pernah merasa puas. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, hasanun aishuhum. Hasan itu artinya baik. Aishuhum, kehidupan jadi baik. Rizkinya melimpah, kehidupan baik. Ini kalau dalam bahasa Arab, darun adalah khobar muqaddam. Harusnya kan yang namanya di awal bukan khobar, mubtada. Tapi karena dia di akhir, darun khobar muqaddam, rizquhum mubtada muakhar. Belajar nahwu. Awalnya harusnya begini, rizquhum darun wa aishuhum hasanun. Harusnya gitu. Itu namanya mubtada khobar, mubtada khobar. Kalau belajar nahwu, ya mungkin di sini nggak ngerti tentang nahwu, tapi dengerin aja lah, ya kan? Yang penting pernah dengar mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek predikat. Saya dokter, subjek predikat. Kalau dalam bahasa Arab, mubtada, khobar. Lanjutin ya. Udah jam berapa ini? Selama ya? 5 menit lagi ya. Summa yunfakhu. Nah, setelah selesai itu, apa yang terjadi itu? Summa yunfakhu, kemudian ditiupkan. Nah, kiamat tadi. Jadi di akhirnya udah begitu tuh modelnya tadi tuh. Yang sisa orang-orang buruk. Kita udah pada mati. Tsumma yunfakhu, kemudian ditiupkan fisuri sangkakala. Asur, nafkhusur. Fala yasma'uhu ahadun, tidak ada yang mendengar seseorang pun illa kecuali asghalaitan wa rafa'alai. Asghalitan wa rafa'alitan. Ini juga bahasanya tinggi, Pak. Dalam kitab-kitab lain nggak ada pakai bahasa begini. Asghalitan wa rafa'alitan. Maksudnya apa? Asgo itu mendengar. Mendengar sambil miringin gitu. Dia dengar gini nih. Kita kan kalau ada suara kenceng, Pak, begini kan? Gini, ngerti nggak begini? Asghalitan, jadi dia miringkan sambil mendengar, lehernya yang ada di kuping nih, gini. Begini didengar. Atau diangkat. Apa sih tadi bunyi itu? Itu namanya asghalitan wa rafa'alitan. Itu bahasa Arab tingkat tinggi. Asghalitan wa rafa'alitan. Lalu kata Nabi, fa awwalu, maka awwalu yang pertama. Awwal. Man yang yasma'uhu, yang mendengar. Jadi yang pertama mendengarkan tiupan sangkakala, yang pertama kali dengar siapa? Kata Nabi, rajulun, seorang laki-laki. Yalutu, sedang memperbaiki, lagi nambel. Yalutu lagi nambel, kan bolong nih. Apa yang ditambel? Haudha ibili, kolam. Kolamnya bocor, dia tambel. Itu namanya yalutu haudha ibili, kolam yang digunakan untuk kasih minum onta. Lagi nambal, Pak. Dia yang pertama kali dengar. Qala, lalu kemudian berkata,
yang meriwayatkan itu. Rasulullah fayas aku atau fayas iku wayas ikun nas. Ketika mendengar yas iku, apa yang itu yas iku? Pingsan. Dia dengar tuh pingsan. Wayas akun nas, semua manusia pun kemudian pingsan. Maksudnya mati. Jadi pas dengar langsung mati. Berarti tiupan sangkakala semua makhluk mati. Mati kan? Mati. Apa yang terjadi setelah mati? Summa kemudian yunzilullahu, Allah menurunkan apa? Matoran, hujan, air hujan. Ka'annahu tillu atau ka'annahu tallu, seolah-olah hujan itu seperti embun. Tol. Fayambutu, lalu kemudian tumbuh. Jadi pas turun hujan itu ke bumi nih, kan gua hancur nih, turun hujan, tapi nggak tahu tempatnya di bumi atau bukan, tapi turun hujan, fayambutu, maka tumbuh, jadi belum hidup, tumbuh, minhu, dari orang itu atau dari tempat itu, ajsadun nas, jasad manusia. Kenapa bisa tumbuh? Karena yang dihancurkan oleh Allah tubuh-tubuh mereka, tapi satu yang nggak dihancurkan. Apa nggak dihancurkan? Tulang ekornya. Ya kan? Kita udah bahas itu kemarin. Ajzabut zanab. Yang nggak dihancurkan tulang ekor. Nah, tulang ekor seperti benih. Kena air hujan. Fayambut, tumbuh jasad-jasad manusia. Tumbuh tuh. Summa nufikha fihi ukhra. Setelah tumbuh, belum dikasih ruh. Nanti ruhnya dikembalikan. Badan yang mana? Yang sekarang kita pakai. Bukan badan yang baru. Kenapa badan yang sekarang? Yang tumbuh dengan jasad kita nanti. Karena yang nyolong siapa? Tangan yang sekarang atau tangan baru? Tangan yang sekarang. Yang mukul orang siapa? Tangan yang sekarang. Itu yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh tuh. Nah, ditiupkanlah summa nufikha, kemudian ditiupkan fihi ukhra, sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yandurun. Lalu manusia bangkit, berdiri, dikasih ruh, mereka nunggu keputusan Allah. Nanti setelah itu digiring tuh. Kemana digiring? Fil mahsyar. Berapa lama? Nanti diceritakan. Lama itu nunggunya sampai keringetan. Ada orang yang tenggelam dengan keringetnya sampai dengkul. Ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam. Enggak berpakaian, enggak pakai sendal, matahari seperti sejengkal, panasnya luar biasa. Dalam keadaan itu mereka nunggu persidangan. Bapak lagi sakit, pusing luar biasa, nunggu dokter, lama nunggunya, tersiksa enggak? Tersiksa. Ini nunggu persidangan Allah di padang mahsyar yang sangat panas, seperti matahari sejengkal tuh. Bayangkan panasnya. Orang gak mikirin siapapun, istri gak mikirkan suami, anak gak memikirkan orang tua gak mikirin anaknya tuh Pak. Masing-masing panik. Masing-masing mikirin diri sendiri. Kenapa? Gua selamat apa enggak nih? Nah, di padang mahsyar yang dapat pertolongan dari Allah 7 Pak. Siapa yang 7 tuh? Yaumala sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yaumala dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 kelompok yang dapat perlindungan dari Allah, ada naungan yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, ini banyak disebutkan 7. Salah satunya adalah kita nih. Siapa kita? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, termasuk musola masjid. Masjid gairu jami'. Musola. Tapi kalau masjid buat itu jadi masjid, jangan. Enggak usah diributin lah, ribut lah. Masjid gairu jami'. Tapi masjid juga musola. Tapi kita sebut aja musola lah. Tapi kalau bisa jangan musola kita sebut apa? Langgar. Nanti diganti bukan musola at-taqwa, langgar at-taqwa. Kata orang, kok dilanggar?
Kalau nggak mau ya surau at-taqwa, surau. Lo kok surau nih? Hah? Nah, saya pikir sampai itu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan bahasan kita masih dalam persoalan yang sama. Karena waktu Isya sudah datang. Semoga apa yang disampaikan dari kitab ini membuat kita harus istidad. Apa itu istidad? Persiapan dimulai. Apa persiapannya? Perbanyak kebaikan. Kebaikan itu diperbanyak, Pak. Investasi akhirat diperbanyak. Supaya kita pulang kepada Allah, banyak bekal yang kita bawa. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.